Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Selvian di channelnya Kudetek. Saya ngebosen buat nge-review PC mulu gitu ya. Kali-kali nge-review HP kek. Memangnya saya nggak bisa nge-review HP? Bisa. Samsung, tolong dong email saya dibales. Canda ya. Dan kau mendang-mending di dunia per-PC-an itu masih mending ya kan daripada di per-HP-an duniawi gitu. Kayak contohnya dana 5 juta dapat PC Core i3 sama GT 730 gitu kan. Tapi kau mendang-mending tuh ya mendang-mending gitu kan. Mending Ryzen 3 Pro 4 350G, Bang. Udah kelar tuh diskusi, nggak ada perdebatan. Tapi kalau buat kaum HP ya kan, dana 5 juta itu mendang-mendingnya banyak banget. Contohnya kalau di iPhone 5 juta bisa dapat iPhone 11 lecet pemakaian lah. Ya retak dikit lah. Atau pemakaian cewek gitu. Tapi kalau Android, Pak, saking banyaknya HP, saking banyaknya brand HP, itu 5 juta tuh banyak banget pilihannya. Bang, mending ini, mending ini, mending itu. Jadi kan bingung. Tapi ya menurut saya pribadi ini, ya kalau kalian punya budget 5 juta, pengen HP baru ya kan? Ya inilah. Ini Samsung A52s 5G ya. Jadi ini A52 itu ada refreshment-nya ya ini. Samsung A52s 5G. Bener gak sih? Yaudahlah, langsung aja kita bahas ya kan. Emang sih soal desain masih kalah lah sama beberapa Android lain macam Realme GT Master yang kebetulan satu kelas sama Galaxy A52s 5G ini. Tapi ini Samsung coy, bukan sekedar brand HP biasa gitu. Dan juga buat saya pribadi emang lebih demen desain simple begini. Khas A seriesnya Samsung ya beginilah. Kenapa saya ambil nih HP? Karena lihat aja nih, layar Super AMOLED-nya Samsung dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi ideal 1080x2400p dan udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass 5. Ukuran buat tanganku pas lah buat dipakai satu tangan di kondisi tertentu kayak misalkan scrolling TikTok masih nyaman. Dan warnanya sedep dipandang kayak kakak perempuan kalian. Tapi kalau mau dikenalin ke aku, boleh DM Instagramnya kasih. Udah gitu, refresh rate-nya 120Hz yang emang udah jadi standar layar HP zaman sekarang, bre. Saya kan biasa pakai 60Hz tuh. Pas pakai layar 120Hz, itu udah kayak ngelihat Lisa Blackpink. Halus bener. Dan yang jadi alasan utama saya bilang mending A52s tentu aja One UI-nya yang udah super enak dan nyaman. Karena saya pribadi adalah user Samsung dari zamannya UI One edisi awal di Samsung Galaxy S8. Yang udah ngikutin aku dari dulu ya Pak, tahu kan kalau aku tuh emang penggemar atau fanboynya Samsung X flagship dari zaman Samsung S8 kali ya. Soal spesifikasi, A52s 5G ini pakai chipset dari Snapdragon 778 5G yang katanya banyak orang sih suka sama nih chipset. Kalau konteksnya pakai perbandingan prosesor desktop nih bre, ini tuh ibarat kata Intel Core i7 12700 lah. Bisa dibilang masih cukup fresh lah karena cuma beda satu generasi dari Snapdragon 7 series yang sekarang punya nama Snapdragon 7 Gen 1. Performa benchmark score Antutu pun gokil abis. Kita tes 3 kali buat nge-push si A52s 5G ini dan dapat di angka 500 ribuan skor. Buat ngelihat kestabilan HP ini, kita jalanin stress test 3 kali pun hasilnya stabil banget. Lihat aja grafik yang warna hijau, naik turunnya dikit ya, walau ada sedikit throttle di akhir pengetesan. Buat sekedar main game mobile sambari nongkrong bareng teman-teman rese kalian, HP ini enjoy mabar sih. Hampir nggak ada kendala buat main game PUBG Mobile, dapat settingan grafik smooth, frame rate-nya ekstrim, atau grafik HDR, frame rate-nya ultra. Main PUBG lancar stabil di 60 fps kalau smooth ultra ya. Game Mobile Legends dapat grafik high dengan frame rate ultra. Performanya mah lancar bet, tanpa nge-lag sama sekali bre. Game Mobile Legends doang mah aman dah. Buat game racing nih, ada Aspal 9, dapat grafik high quality dengan 60 fps frame rate. Lancar juga walau banyak efek-efek tabrakan gitu. Dan game terakhir ada Genshin Impact. Ini game yang berat banget menurut saya. Di A52s 5G ini bisa dapat settingan grafik medium dengan anti-aliasing TAA dan motion blur-nya off dan FPS-nya 60. Rata-rata FPS-nya sekitar 45-50 FPS-an dah. Dan cukup stabil ya, nggak stuttering atau nge-lag gitu bre. Dan apakah panas kalau buat ngegame? Pas kita coba buat ngegame lain kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, Aspal 9, yang paling berasa sih ya pas lagi main Genshin Impact pak. Pas dipakai main Genshin Impact 30 menit, itu panasnya berasa di area paling atas di dekat kamera. Itu ya anget sih. Kayak anget-anget gorengan lah ya, nggak panas-panas amat. Dan opsi atau pilihan RAM-nya juga melimpah pak. Kalau kalian nggak punya duit, ya ambil RAM 4GB atau mau yang medium 6GB dan paling tinggi RAM-nya di 8GB. Dengan opsi storage-nya ada yang 128GB dan 256GB. Kalau yang ku pakai ini yang 8GB RAM, 256GB internal storage. Kalau misalkan kurang gede, santai aja, ada slot micro SD-nya. Tapi ya harus hybrid sih sama ya SIM slot. Kalau mau pakai dual SIM, ya maaf banget nih, nggak bisa nambah storage. Kalau mau ya single SIM plus memory SD card ya. Soal baterai gimana ngap? Kalau iPhone tuh ibarat kata power bank lah ya. Kalau A52s 5G ini kebalikannya pak. Ya kapasitasnya sih nggak gede-gede amat. Ya cukup lah.
Baterainya sendiri 4500 mAh. Terus chargernya kalau dibandingkan sama pesaing, ya cukup ampas ya 52S ini. Karena cuma mentok di 25 watt fast charging. Mana di paket pembelian cuma dikasih adapter 18 watt lagi. Gimana sih Samsung? Ngisi daya dari 1% ke 50% butuh waktu 55 menit. Sedangkan dari 1% ke 100% butuh waktu 2 jam kurang lah. Ini pakai adapter yang 25 watt ya. Adapter bawaannya yang 18 watt itu udahlah simpen aja di boxnya sampai jamur. Dan soal screen on time-nya, ini yang saya suka Pak. Dan nih HP sering ku pakai buat hotspotan si iPhone 11 ini karena memang udah ampas banget nih baterai ya. Bahkan pas cek baterai health-nya udah servis 75% baterai health. Bener banget, screen on time A52s 5G ini sekitar 8 jam 52 menit. Itu pun masih tersisa 6%. Gokil kan? Itu saya tes buat nonton video YouTube 1080p dengan brightness 50% dan volume level 50% pakai koneksi WiFi. Mungkin buat penggunaan lain beda cerita. Kalau buat ngegame seharian ya pasti screen on time-nya nggak sampai 9 jam ya. Dan soal kamera, untuk kelas mid-range sih Samsung nggak ada lawan soal kameranya. Iya sih iya, Oppo sama Vivo lebih cantik. Tapi kan itu gimmick software atau AI. Takut kena serang fanboy ini. Samsung A52s 5G ini udah ada OIS atau Optical Image Stabilization di kamera utama yang beresolusi 64 megapiksel ini, bre. OIS ini bakal ngebantu antum menstabilkan hasil jepretan walau tangan antum tremor karena sering ngocok adonan bulu dengan ibu. Jangan yang aneh-aneh ya. Di A52s 5G ini ada 4 lensa, bre. Yang lensa utama ya tadi 64 megapiksel, terus ada 12 megapiksel lensa ultrawide, 5 megapiksel lensa makro, dan 5 megapiksel lensa deep. Buat kamera selfie-nya 32 megapiksel bukan f2.2 yang desain kameranya ini punch hole di tengah layar ya. Bukan dot drop lagi. Mantep dah. Nah ini nih buat perekaman video. Sampai sekarang sih rada susah ya nyari HP yang buat ngerekam video bisa sampai 4K pak. Ini udah 4K, depan belakang lagi. Ya mentok-mentok cuma di Full HD 60 fps aja bre, di HP lain ya. Jadi buat instastoryan A52s 5G ini udah mantep banget dah. Gak banyak sih pakai kameranya di A52s 5G ini. Tapi buat gambaran hasilnya kalian bisa lihat dah hasil dari kamera Samsung A52s 5G ini. Pernah buat nonton konser juga nih HP. Ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan kamera depan ya, atau kamera selfie di resolusi Full HD 60 fps. Nah kalau di kamera depan ini nggak ada fitur Super Steady pak. Jadi mau pakai 60 mau pakai 30 ya nggak ada. Nah tapi minusnya dia tuh over brightness gitu loh, kayak belakangnya tuh putih banget gitu coy. Iya kan? Aneh banget Samsung, tapi sih kalau warna sih oke sih ya. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman kamera belakang atau kamera utamanya di resolusi Full HD 1080p 60 fps. Dan ada fitur yang off yaitu Super Steady ya. Dia tuh cuma bisa dipakai di resolusi Full HD 30 fps pak. Tapi sih ya, aku demennya pakai yang Full HD 1080p 60 fps ya, lebih smooth, lebih lancar aja gitu dilihat gitu kan. Karena menurut saya FPS adalah segalanya. Nanti kita tes yang pakai Super Steady-nya on. Nah ini dia, kita tes pakai Full HD 1080p 30 fps yang Super Steady-nya on. Oh nggak ngerti sih Super Steady ini apa. Oh mungkin ya dia tuh lebih stabil gitu ya. Ya kira-kira beginilah ya. Nanti kita tes buat resolusi 4K karena HP ini udah support 4K tapi di 30 fps. Ya lumayan lah men. Karena jarang-jarang ya HP mid-range dapet 4K pak. Ya kira-kira inilah kualitasnya. Dan ini dia pemain utamanya. Kamera depan atau kamera selfie-nya bisa ngerekam di resolusi tertinggi itu 4K. Cuma 30 fps doang, nggak bisa 60 ya kan. Tapi ya aku pribadi sih prefer ke Full HD 60 fps aja dah gitu ya. Tetep aja ya over brightness ya. Muka aku cerah banget. Ini sih kalau di luar ya, kalau di luar mah emang cahayanya bagus gitu kan. Nah gimana menurut kalian? Pengetesan terakhir kita tes di resolusi 4K 30 fps. Nah 4K 30 fps ini nggak bisa pakai fitur Super Steady. Jadi Super Steady-nya cuma bisa dipakai di Full HD 30 fps aja. Dan kira-kira ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan resolusi 4K 30 fps. Tapi sih udah mending pakai Full HD 60 fps aja dah. Udah lebih stabil, lebih smooth aja gitu pak. Gimana menurut kalian?
faster that you come, the sooner that you leave. I must be going down, 'cause I can hardly breathe. I wish I was young. Dan satu kelebihan utama produk-produknya Samsung di lini mid-end, flagship, atau high-end itu ya IP ratingnya yang susah dikejar sama brand lain, Pak. Di Samsung A52s 5G ini udah tersedia rating IP67 yang artinya bisa nyelam sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi ya harap baca ketentuannya aja ya. Tapi ya kayaknya jarang sih yang make fitur IP67 ini ya. Mungkin ya warga Bikini Bottom, atau warga Bogor karena tiap harinya hujan, atau warga Jakarta yang kalau hujan itu banjir terus, Pak. Bercanda. Saya juga tinggal di sini sih. Jadi ya kira-kira itu dia ya bre review dari saya mengenai Samsung A52s 5G ini. Ya nggak lengkap-lengkap amat sih, tapi mungkin daripada nggak ada konten ya kan. Lagi sepi konten nih Pak. Dan mungkin buat teman-teman yang mau request review HP apa, saya sih pengennya review HP X flagship ya, atau mantan flagship yang harganya itu di bawah 3 juta. Kalau bisa sih di bawah 2 juta biar kita review gitu kan. Dan kesimpulannya dari saya, ada beberapa hal yang belum saya mention ke kalian. Contohnya kayak port di sini lengkap banget, udah Type-C pastinya. Terus ada jack ya 3.5 mm. Jadi kalau kalian pakai in-ear monitor atau headset yang berkabel ini masih bisa banget, Pak. Oh iya, Mas, satu lagi lupa, Pak. Itu speakernya. Ini speaker udah stereo ya, depan sama bawah gitu. Jarang-jarang kan HP mid-range speakernya stereo. Ya buat kualitasnya sih ya nggak spesial amat ya, karena memang ini nggak ada gimmick di tuning sama Dolby Atmos gitu kan. Jadi ya kalian bisa denger sendiri untuk kualitasnya. Terus juga ini udah 5G ya, walaupun ya emang udah ada di daerah kalian yang emang hutan semua. Bercanda. Dan sekarang kita ngomongin soal harga. Untuk varian yang 8GB RAM dan 128GB storage itu sekitar 5 juta. Pas sih harusnya ya. Dan yang varian ini nih yang saya pakai ini kan paling tinggi ya, 8GB, 256GB tuh. Ini harga barunya sekitar 6 juta kalau nggak salah. Dan ini kan aku beli second tuh sama ya si Sadapin Tekno FF itu. Dan kalau kalian ada yang mau beli nih bekas pemakaianku, ya silakan beli, linknya ada di deskripsi lewat Tokopedia, harganya cuma 4,5 juta loh. Ini lengkap Pak, masih ada dus sama chargernya sama kitab-kitabnya gitu ya. Biar aku bisa beli HP lain terus ku review lagi Pak, gitu. Ya itu aja lah, daripada kebanyakan bacot. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, kayaknya sih enggak ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe buat teman-teman yang baru ketemu nih channel ya kan. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Alfian, bye-bye.